itu memiliki hak prerogatif. Kalau sudah diusulkan oleh dia sendiri dan disetujui DPR, dilantik atau tidak dilantik sudah menjadi undang-undang. Jadi BG ini dilantik atau tidak dilantik jadi undang-undang. Maka kalau Jokowi tidak melantik berarti Jokowi melanggar undang-undang. Ini kenapa kok dibikin ruwet begini? Karena sesungguhnya untuk mengalihkan isu bahwa kelompok Ikhwanul Muslimin, kelompok Wahabi, dan ada kelompok HTI, saya ceton-cetonan ini ngomong. Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu adalah perkawinan antara Ikhwanul Muslimin dan Wahabi. Maka melahirkan satu bentuk gerakan yang sangat berbahaya. Saya sudah keliling Indonesia. Kebetulan saya sebagai ketua pendekar pakar Bursa se-Indonesia dan dulu bansos saya siapkan. Kalau sampai di sini dominan, ada habib-habib banyak, nggak ada yang berani dominan. Tapi di daerah-daerah, wah. Hizbut Tahrir itu adalah perkawinan antara Wahabi dan Ikhwanul Muslim. Bapak Kiai, mohon maaf. Kita minta kepada guru kita untuk menyampaikan tentang sejarah Nabi Muhammad. Kita minta sekali lagi dengan penuh hormat buat guru kita. Tenang. Duduk. Duduk. Enggak ada yang nyuruh. Duduk. Kita minta kepada Bapak Kiai kita untuk menyampaikan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad. Kita minta jangan kritik sana, jangan kritik sini. Lebih baik apa yang lebih manfaat buat umat Nabi dan anak-anak muda, sehingga tidak terusik jiwa-jiwa umat muslimin dan otak-otak umat muslimin yang tidak terubah. Kami berkumpul karena cinta terhadap Sayyidina Muhammad. Buat jemaah FPI, buat jemaah FPI, mau diwakilin kana, kalau emang dengerin, buat para pemuda, dengerin, buat FPI, jamaah FPI, dengerin, udah, ya. Jamaah FPI boleh nggak minta ngomong? Mau diwakilin ke Habib apa enggak? Mau diwakilin ke Habib apa enggak? Ini majelis mulia. Mau diwakili, duduk rapi biar Habib ngomong, oke? Duduk rapi biar Habib ngomong. Barahadirin. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh duduk yang manis. Ini majelis Rasulullah. Duduk untuk Rasulullah. Duduk yang manis. Buat anak FPI duduk, diminta aja, serahkan. Duduk. Shallu ala Nabi. Buat Bapak Ustaz kita, terima kasih atas ceramahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan mudah-mudahan selamat dan panjang umur. Insyaallah. Bahwa kita selamat bersama ya Nabi. Doa istirahat sambil baca salawat. Bapak Kiai kita istirahat. Ya Rasul. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lillahi ta'ala ya karim, ilahi anta maksudi, waridaka ma'lubi, bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kasiro, wa subhanallahi bukrata wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahi ilham, sadaqallahul azim. Ya teman-teman, tak bosan-bosan kita terus mengomentari hal-hal yang sangat bisa merusak perpecah belahan, merusak akhlak manusia ya. Kita sudah lihat tadi sedikit banyak yang mengganjal, sebenarnya banyak mengganjal. Yang kalau saya pribadi bahwa haknya seorang Gus Nuril itu diperkosa dalam dakwah itu haknya diperkosa. Walaupun sebenarnya Gus Nuril itu salah besar. Nah, salahnya di mana? Kita akan bahas. Yang pertama itu begini. Ada situ video tadi itu Gus Nuril menyebut Jokowi ya, ada juga Gus Nuril menyebut HTI. Dengan perjalanan Gus Nuril yang sudah keliling Indonesia, itu bahasanya tidak ada menyebut FPI ya, tidak ada menyebut FPI, tapi yang disebut itu HTI Jokowi. Nah, itu kesalahan besar Gus Nuril sebenarnya. Namun yang menjadi mirisnya ketika seorang Habib mengatakan itu kepada seluruh pengunjung. Ini kita sebelum itu kita tahu ya, ini video lama sebenarnya, kita angkat kembali. Video lama yang kita angkat kembali. Kita mau ulang balik, kita mau ulas lagi gitu. Seorang Habib tersebut sudah mengatakan kepada para pendengar, pendengar yang ada di situ bahwa kita ini majelis Rasulullah, majelis Rasulullah, kata seorang Habib tadi itu jelas ya. Namun ketika ada hal yang tidak enak sehingga terjadi keributan, sehingga Gus Nuril tadi dihentikan dalam dakwahnya, sebenarnya dipaksa berhenti ya, supaya tidak berefek. Keributan itu mungkin yang dimaksud si Habib. Tapi ya, ketika si Habib sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah majelis Rasulullah. Nah, waktu Gus Nuril dihentikan oleh seorang Habib, apa yang dilakukan Gus Nuril? Berselawat untuk Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Selawat digaungkan, dilafazkan oleh Gus Nuril, tapi Habib tersebut memaksa untuk berhenti. Ini menjadi masalahnya sebenarnya sini, ganjalnya tuh di sini. Kenapa harus dihentikan? Ketika Gus Nuril sudah berselawat, tapi ini majelis Rasulullah, kata si Habib. Kenapa dihentikan? Harusnya Habib tadi mendukung, ikut bersalawat. Harusnya itu harusnya bersalawat, karena Gus Nuril itu berupaya menenangkan suasana dengan bersalawat ya, menenangkan suasana dengan bersalawat. Harusnya Habib itu menjadi pendukung untuk agar semua bersalawat, bukan malah menghentikan. Kan salawat, karena itu kan majelis Rasulullah, kata si Habib. Jadi ketika Gus Nuril bersalawat, kenapa dihentikan loh? Kalau memang Habib itu memang menganggap bahwa para pendengarnya itu mengikut dengan perucapannya, ya udah, gaungkan terus salawat Nabi Muhammad. Kenapa harus memaksa berhenti sampai berucap assalamualaikum 2 kali, menutup? Memang salah Gus Nuril, itu salah besarnya di mana? Karena orang-orang yang ribut saat itu, termasuk mohon maaf FPI, mereka tuh orang-orang yang membenci Jokowi. Mereka tuh orang-orang yang sudah didoktrin untuk membenci Jokowi. Di situ salah besarnya Gus Nuril.
sehingga mereka ribut. Nah, di sini yang masalah besar itu adalah kenapa waktu Gus Nuril bersalawat Nabi Muhammad, si Habib bukan malah mengikut dan menggaungkan salawat Nabi, kok malah dihentikan, malah ditutup. Ini yang menjadi pemerkosaan bagi dakwahnya Gus Nuril, diperkosa haknya. Ini yang sebenarnya menjadi perpecahan. Seharusnya kalau dia seorang Habib, dia membawakan ketenangan hati bagi umat. Bawa ketenangan hati ketika disalawatkan. Gus Nuril membawakan salawat, harusnya ikut bersalawat. Kalau memang Habib itu membawa ketenangan bagi umat, bukan malah menghentikan. Ini harusnya gitu loh. Dipaksa berhenti. Ini miris teman-teman, ini miris sekali. Ini merusak namanya. Situ bukti bahwa si Habib itu tidak dapat membawa ketenangan bagi umat. Terjadi perpecahan. Kan miris ini jadinya. Salawat Nabi yang dibawakan Gus Nuril untuk menenangkan suasana. Harusnya si Habib juga ikut menggaungkan salawat agar tenang nih suasana. Masa menegurnya dengan memaksa? Dan seharusnya tidak seperti itu. Tenangkan dulu suasana dengan salawat yang dilakukan Gus Nuril. Ditenangkan dulu itu umat. Nah, kalau menegur silakan nanti tegurnya. Ini bukti loh. Si Habib ini tidak bisa membawa ketenangan bagi umat. Tidak bijak dalam menyikapi hal seperti ini. Mempermalukan pula itu. Harusnya nggak begitu cara menegur. Setelah salawat, silakanlah tegur. Dengan cara seperti itu harusnya dengan bijak loh. Ada cara yang lebih baik. Ada cara untuk menenangkan itu umat. Oke teman-teman ya, kita sedikit saja berkomentar tentang ini ya. Kita nggak mau panjang lebar, tapi ini sudah jelas fakta. Ini jelas fakta. Membuka akal sehat kita. Si Habib tidak bisa membawa ketenangan bagi umat. Ini fakta. Ya. Oke, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.